Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu fi kulli waqtin wa hin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innahu qawiyyun wa matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina al-fatin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Para hadirin umat muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita atas kehadiran Allah yang maha berterima kasih, Allahus Syakur, yang telah memberikan kepada kita beraneka nikmat sehingga kita dapat melaksanakan nantinya ibadah salat Jumat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan curahan syafaat dari dunia hingga akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berkumpul di padang mahsyar menerima surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema khutbah kita pada siang hari Jumat ini adalah merasa kaya di hari raya. Lebaran yang sudah hampir seminggu ini membawa kepada kebaikan apabila kita benar-benar menjadikan Lebaran itu sebagai pegangan, pedoman hikmah di dalam kehidupan. Mengapa dengan hari raya kita bisa merasa menjadi orang yang kaya? Di dalam agama kita diajarkan sebelum kita kaya ya secara fisik, kita harus kayakan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan inna a'tayna kal katsir, tapi Allah menggunakan kata kal kautsar yang artinya bentuk superlatif atau sighah mubalaghah bi ismil fa'il. Banyak itu biasa, tetapi kalau sudah kausar, maha banyak.
Jadi Allah memberikan kita nikmat yang maha banyak. Nikmat-nikmat itulah yang harusnya kita syukuri. Apa itu syukur? Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Qami'ut Tughyan mengutip pernyataan Al-Imam Asy-Syibli, syukur itu adalah ru'yatul mun'im, la ru'yatun ni'mah. Syukur itu melihat yang memberi, bukan melihat apa yang diberi. Itulah syukur. Jadi kita jangan terjebak dengan jumlah benda atau fisiknya, tapi lihat siapa yang ngasih. Kalau kita sudah sampai kepada itu, kita melihat kepada Al-Mun'im yang maha memberi nikmat, maka kayalah perasaan kita. Kalau jumlah itu memang tidak ada puasnya, tapi kalau berkah, itulah yang memang sejatinya harus kita tanamkan di dalam lubuk hati ataupun perasaan kita yang paling dalam. Jika kita sudah benar-benar merasa kaya, maka secara otomatis perasaan itu akan mewujudkan realitas di dalam kehidupan, dan kita akan benar-benar kaya, baik itu secara rohaniah maupun secara material. Intinya kita harus benar-benar merasakan itu dulu, merasakan begitu dekatnya Allah dengan kita, melebihi urat nadi kita. Kita merasakan Allah begitu intim dengan kita. Kalau kita sudah merasa dekat banget dengan Allah, Dia yang serba maha, maha kaya, maha mengayakan, maha menyelamatkan, maha kuat, maha perkasa, maha agung, maha mulia. Nah, ketika kita dekat dengannya, maka secara otomatis cipratan-cipratan ma'rifatullah ke dalam diri kita akan melesatkan kekayaan-kekayaan hakiki maupun maknawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Laisal ghina an kathratil a'rad, balil ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu adalah kekayaan karena banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya hati, kaya jiwa. Karena harta bisa habis, uang bisa hancur, semua yang ada di hadapan kita ini akan hancur dengan sendirinya, akan menghilang. Tetapi perasaan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang tidak boleh hilang. Asal dia habis, maka dia akan datang kembali. Itulah perasaan kaya. Orang-orang yang merasa dekat dengan Allah, maka Allah akan menganugerahinya perasaan kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak merasa dekat dengannya. Jadi hari raya jelas membuat kita merasa kaya. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, Habib Zain bin Smith menceritakan di dalam kitab itu bahwa suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada hari raya dia makan roti kasar, roti keras. Lalu ada yang menyatakan kepadanya, "Ya Ali, kamu di hari lebaran ini, di hari raya ini, masaan kamu makan roti keras?" Dengan santai dan senyum Sayyidina Ali mengatakan, "Sesungguhnya kulla yaumin, setiap hari,
la na'sillaha aidan lana, bahwa kalau kita tak bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah hari raya bagi kita. Sebuah statement ataupun pernyataan yang sangat-sangat menenangkan, dan ini harus kita laksanakan. Setiap hari di mana kita tak bermaksiat kepada Allah, setiap hari di mana kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan besar, itu adalah hari raya bagi kita. Maka wajar orang-orang yang bersih hatinya, bersih jiwanya, maka bersih pula penghasilannya, bersih pula hartanya, bersih pula income-nya. Kalau dia bersih, maka dia akan mengalirkan keberkahan-keberkahan yang lain. Jadi jangan sampai kemiskinan itu yang akan menggejala di dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemiskinan itu datang dari sebuah perasaan-perasaan yang insecure, perasaan-perasaan yang minder. Kemiskinan itu datang dari perasaan-perasaan yang tidak percaya diri. Kemiskinan itu juga datang dari self image, citra diri yang buruk, memandang diri sangat hina, memandang diri lemah, memandang diri sendiri dengan pandangan-pandangan yang negatif. Itulah kemiskinan. Kalau sudah itu, kata Aurelius, the poverty is the mother of crime. Kemiskinan itu adalah ibunya kriminal. Kemiskinan itu adalah induknya kriminal. Persoalannya bukan pada fisik, tetapi kepada perasaannya. Karena kalau melihat dari fisik seseorang, yang ada hanyalah ada orang yang tak terlihat kaya karena memang dia nggak kaya. Ini orang-orang seperti ini kita perlu membantunya. Kalau kita sering membantu orang-orang yang betul-betul kesusahan, tepat targetnya, perasaan kita pun jadi kaya. Karena apa? Karena kita bisa membantu orang lain. Gembira, bahagia kita membantu orang lain, itu menumbuhkan rasa kaya di dalam diri yang akan mendatangkan berkah-berkah kekayaan yang lain untuk diri kita. Ada orang yang tidak terlihat kaya, tetapi sebenarnya kaya dia. Orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak ingin tampil ke publik. Orang seperti ini orang-orang yang menjaga hatinya. Ini orang baik juga. Kita bisa meniru kebaikan orang-orang seperti ini, yang ingin menata hatinya supaya dia tidak diklaim sebagai orang-orang yang pamer, atau tidak diklaim sebagai orang-orang yang kaya raya. Dia hanya ingin diklaim sebagai orang-orang yang biasa saja, tak terlihat kaya tetapi kaya sesungguhnya. Ada orang seperti itu. Ada juga orang yang terlihat kaya tetapi miskin. Nah, ini orang yang sangat banyak. Punya ini, punya itu, hutang. Semua dari hutang. Dan parahnya hutang tak terbayar, atau memang tidak ada niat untuk membayarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Terlihat kaya tapi sebenarnya miskin. Ini orang-orang yang berbahaya. Nggak perlu dicontoh orang seperti ini. Ini merugikan diri sendiri, bahkan membahayakan orang lain. Karena sesungguhnya patokan kekayaan itu, kalau kita tak merugikan orang lain, tak merugikan orang tua, tak membahayakan saudara, tidak menyusahkan orang, kayalah kita. Simple kaya itu. Tapi kalau kita terlihat kaya, mewah, tapi menyusahkan orang lain,
Orang-orang pada datang ke rumahnya menagih hutang. Orang-orang pada menghujatnya, mencaci makinya, menyusahkan orang tuanya, menghabisi harta emak ayahnya. Bukan orang kaya, itu orang miskin. Pantang meniru orang seperti itu. Ada juga orang yang terlihat kaya dan dia memang kaya. Orang seperti ini ada baiknya, karena mereka kadang-kadang memberikan contoh untuk orang lain. Kita ini kan butuh contoh. Kaya dia, tapi rajin dia bersedekah. Kaya dia, rajin dia membantu. Kaya dia, siap untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, orang seperti ini gak ada masalah kita contoh. Islam tidak melarang kita umat Islam untuk kaya, asalkan kekayaan itu kita gunakan untuk kebaikan. Hari raya akan membuat perasaan kita menjadi kaya, karena hari raya, raya itu artinya bergembira, raya itu artinya berbahagia. Dari perasaan dulu kita benahi perasaan-perasaan kita selama ini. Kalau dari dalam itu sudah baik, maka akan menciptakan realitas, wujud nyata dari dalam itu keluar. Tapi kalau kita sudah resah, sudah gelisah, maka itu akan mendatangkan kemiskinan-kemiskinan yang lain. Merasa kayalah kita. Mengapa harus merasa kaya? Karena kita bersama Sang Maha Kaya, Ghaniyun, Mughni, yang Maha Kaya dan Maha Mengayakan. Jadi kita biasakan lihat tubuh kita. Kalau kita makan aja, tubuh kita itu macam karet. Dia akan melar semelar-melarnya. Makan kita banyak, perut kita juga akan membesar, melar semelar-melarnya. Ketika kita mengurangi makan, dia akan menciut dengan sendirinya, kembali kurus dan kurus. Itulah tubuh kita. Begitu elastisnya diciptakan Allah. Kalau tubuh seperti itu, pikiran juga seperti itu, perasaan juga seperti itu. Kemana kemudi perasaan kita arahkan, maka disitulah finalisasi yang akan kita terima. Kalau kita merasa rendah diri saja, merasa miskin aja, miskinlah kita. Tapi kalau kita merasa kaya, walaupun gak kaya-kaya kali, nanti Allah akan kasih kita kekayaan yang sesungguhnya itu. Karena kita akan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kami bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Insya Allah, kalau kita benar-benar menghayati hari raya itu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi insan-insan yang kaya secara rohaniah, kaya juga secara jasmaniah. Hilangkan kesombongan, hilangkan dendam, hilangkan dengki-dengki yang tak berarti, hilangkan kemarahan-kemarahan, kebencian di dalam diri. Jangan pernah menyimpan perasaan-perasaan negatif di dalam perasaan kita, tapi simpanlah perasaan-perasaan positif, rasa syukur, rasa sabar, rasa qanaah, cukup dengan yang diberikan Allah, rasa ikhlas, rasa ridha. Ini yang harus kita pupuk dalam diri kita. Jika kita memiliki rasa-rasa ini, maka sudah pasti kekayaan akan di depan mata, ketenangan pasti akan terasa di jiwa. Sekali lagi saya katakan, jangan lihat fisiknya, tapi lihat apa yang ada di balik fisik itu. Jangan pernah menduga-duga seseorang beginilah, begitulah, tapi kita sendirilah. Dugalah diri kita. Dengan cara apa? Husnuzon. Cari sangkaan-sangkaan baik untuk diri kita. Insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang besar. Insya Allah kemudahan-kemudahan akan kita terima.
insya Allah kita akan mendapatkan energi-energi yang positif di dalam kehidupan. Nah, biasakan kita merasakan hal-hal yang seperti itu. Jangan kita biasakan merasakan kekurangan, merasakan kemiskinan. Miskin bukan di fisik, tapi miskin ada di dalam jiwa. Walaupun banyak duit, walaupun banyak harta, tapi kalau sudah perasaan kemiskinan itu mengkristal di dalam diri, maka jadi miskinlah. Tak ada cukupnya, tak ada tenangnya. Kita harus menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan hati yang gembira, hati yang tenang, dan hati yang lapang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga perasaan kita agar tetap di dalam ridhonya dan menjauhkan perasaan kita dari perasaan-perasaan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.